Halo semua, salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan nama saya Salma Jasmine Alfani. Saya di sini akan memaparkan proposal dalam kegiatan stimulan kegiatan ekspresi budaya. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengajaran seni teater di sekolah saat ini ialah kurangnya dukungan, pengakuan, dan apresiasi dari sekolah atau pemangku kepentingan yang melingkupinya. Seni teater seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan kegiatan akademik lainnya. Beberapa faktor yang berperan membuat kondisi tersebut yaitu diantaranya kurangnya pemahaman tentang manfaat seni teater, keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya di sekolah, orientasi sempit pada mata pelajaran tertentu, serta pengukuran keberhasilan yang hanya berfokus pada aspek akademik semata. Sekolah seringkali memberikan prioritas yang lebih tinggi pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga ilmu pengetahuan karena dianggap lebih penting bagi kesuksesan akademik dan kemungkinan karir siswa di masa depan. Akibatnya, seni teater dan bidang seni lainnya dianggap sebagai kegiatan tambahan atau hanya opsional yang kurang penting secara akademik. Banyak sekolah yang mengukur keberhasilan siswa itu berdasarkan penilaian dan ujian yang lebih terkait dengan bidang akademik karena seni teater itu lebih berfokus pada ekspresi kreatif, kolaborasi, dan keterampilan non-akademik. Maka seringkali tidak sepenuhnya diakui dalam sistem penilaian yang berorientasi pada hasil tes dan keterampilan akademik. Beberapa pihak belum sepenuhnya memahami manfaat dan nilai pendidikan yang terkandung dalam seni teater. Mereka melihat seni teater itu hanya sebagai kegiatan hiburan atau hanya sebagai hobi, daripada sebagai alat yang efektif dan juga kuat untuk mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, komunikasi, empati, dan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupan, lingkungan, dan karir siswa. Beberapa guru mungkin juga tidak memiliki pelatihan atau latar belakang yang kuat dalam seni teater. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai bagaimana teater dan sistem pendidikan itu saling terkait sebetulnya. Guru-guru memiliki keterbatasan untuk mengembangkan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu. Di samping itu, sekolah juga kurang mengakomodir pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guru dalam seni teater. Tidak adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau mengembangkan keterampilan secara intens. Pengetahuan guru tentang teater itu bisa saja hanya pada tingkat elementer. Teater seharusnya ditempatkan dengan serius dan diakui sebagai bagian yang penting dari kurikulum sekolah. Teater itu dapat ditempatkan dengan baik di sekolah dengan berbagai cara, yang diantaranya satu, teater harus menjadi bagian yang integral dari kurikulum sekolah. Nah, ini dapat diimplementasikan atau diaplikasikan melalui mata pelajaran seni yang mencakup teater atau kegiatan ekstrakurikuler teater di sekolah. Penting untuk memberikan waktu dan sumber daya yang memadai untuk mengajar dan mempraktikkan seni teater. Yang kedua, sekolah mestinya memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada guru dalam bidang seni teater. Ini termasuk ke dalam memberikan kesempatan untuk menghadiri lokakarya, seminar, atau kursus yang berkaitan dengan seni teater. Pelatihan ini tentu saja membantu guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar seni teater dengan efektif. Yang ketiga, sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas dan ruang teater yang memadai. Ini termasuk auditorium, panggung, peralatan tata panggung, pencahayaan, dan suara yang diperlukan untuk pertunjukan teater. Fasilitas yang baik ini tentu membantu siswa untuk benar-benar terlibat dalam produksi teater dan memberikan pengalaman yang mendalam. Yang keempat, sekolah dapat mengadakan pertunjukan teater dan festival di mana siswa itu dapat mementaskan karya-karya mereka kepada publik. Ini tentu saja memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan keterampilan mereka, mengasah kemampuan artistik, dan merayakan prestasi mereka. Pertunjukan dan festival teater juga dapat menjadi acara yang membangun semangat bagi sekolah dan melibatkan komunitas. Yang kelima, sekolah sebaiknya menjalin kerjasama dengan komunitas teater lokal atau teater profesional. Ini termasuk melakukan kunjungan ke teater profesional atau lokakarya dengan sutradara dan aktor, atau bahkan kolaborasi dalam produksi teater. Kerjasama semacam ini akan membantu menghubungkan siswa dengan dunia teater di luar lingkungan sekolah dan memberikan perspektif yang lebih luas.
Yang keenam, penting bagi sekolah untuk mengevaluasi dan mengakui prestasi siswa dalam seni teater. Ini dapat dilakukan melalui cara yang mungkin formal atau informal, di mana dapat diberikan pemberian penghargaan atau pameran misalkan karya seni teater di sekolah. Pengakuan seperti inilah yang akan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam seni teater dan menghargai pencapaian mereka. Dengan cara-cara itu, sekolah dapat memberikan perhatian yang pantas pada seni teater dan memastikan pengalaman yang kaya dan bermakna bagi siswa mereka. Teater akan menjadi bagian integral dari pendidikan yang holistik dan membantu siswa mengembangkan keterampilan. Jadi, jika masih ada kurangnya dukungan, pengakuan, apresiasi dari sekolah atau pemangku kepentingan yang melingkupinya terhadap seni teater, maka tentu saja perlu disikapi secara kritis dan serius. Bagaimanapun teater itu memiliki peranan yang penting dalam pendidikan dengan memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan siswa. Teater memberikan siswa kesempatan untuk mengungkapkan diri secara kreatif melalui pementasan, karakterisasi, dan improvisasi. Mereka dapat mengeksplorasi emosi mereka, pemikiran mereka, dan ide-ide mereka dengan cara yang unik dan bahkan berbeda. Teater dapat mengembangkan kemampuan berbagai bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Siswa dapat belajar menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan intonasi, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang tepat. Kemampuan komunikasi yang baik ini adalah keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan. Teater dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerja kolektif. Siswa dapat belajar berinteraksi, saling mendukung, dan menghargai peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dalam teater mengajarkan siswa untuk mendengarkan, merespon, dan bekerja sama secara efektif, yang merupakan keterampilan penting juga dalam banyak konteks kehidupan. Teater juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Mereka dapat mendapatkan kesempatan untuk tampil di depan publik, menghadapi tantangan, dan memperoleh kepercayaan diri dalam berbicara di depan orang banyak, menghadapi ketakutan, dan mengatasi rasa gugup. Hal ini membantu mereka membangun rasa percaya diri yang kuat yang dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Teater juga dapat membangun rasa empati dan pemahaman mengenai budaya. Memungkinkan sekali bagi siswa untuk memerankan karakter yang berbeda-beda dan menjelajahi pengalaman hidup yang tidak mereka alami secara pribadi atau langsung. Ini akan membantu mereka memperluas perspektifnya, memperkaya pemahaman tentang budaya, latar belakang, dan pengalaman manusia yang beragam. Teater dapat memupuk empati dan rasa toleransi siswa terhadap perbedaan dan mendorong pemikiran kritis tentang dunia di sekitar mereka. Teater dapat mengajarkan siswa keterampilan penting seperti kerja tim, manajemen waktu, disiplin, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, baik di dalam maupun di luar lingkungan akademik. Dengan semua manfaat itu, teater memberikan pengalaman belajar yang holistik dan beragam bagi siswa. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang penting untuk kehidupan pribadi dan profesional mereka di masa depan. Mengingat banyaknya sekali manfaat teater dalam pendidikan, maka diperlukan upaya yang konkret untuk meningkatkan kompetensi guru tentang teater. Maka dari itu diadakanlah proyek workshop teater dalam pendidikan, Fun Factory. Ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memperkaya pengetahuan teater yang relevan dengan dunia pendidikan. Teater yang bisa dijadikan sebagai metode dan sarana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Workshop teater ini akan mengusung pola pelatihan teater yang menyenangkan. Workshop akan dikemas dengan berbagai permainan teater, lebih banyak praktik dibandingkan teorinya. Akan mengolah seluruh panca indera berupa kognisi, afeksi, dan psikomotorik siswa. Melalui permainan, peserta belajar dan berkembang. Permainan juga terkait dengan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan memahami perubahan. Workshop ini akan menitik beratkan pada pelatihan teater kaum tertindas dari Augusto Boal, yang juga dikenal sebagai pionir teater dalam pendidikan. Materi workshop ini dapat menjadi pilihan yang baik untuk dilakukan di lingkungan pendidikan. Adapun alasannya, materi workshop ini sudah banyak diadaptasi, dieksplorasi, dan diterapkan dalam dunia pendidikan di luar negeri. Workshop ini dapat meningkatkan kesadaran sosial peserta tentang masalah yang terjadi di masyarakat, mendorong
partisipasi aktif peserta dalam mengekspresikan pendapat, mengemukakan masalah, dan mencari solusi melalui seni teater. Memberikan kesempatan juga kepada peserta untuk mengambil peran aktif dalam menganalisis, mengkritisi, dan menciptakan perubahan, menggunakan seni teater sebagai alat pemberdayaan individu dan kelompok yang menghadapi masalah sosial. Ada beberapa alasan mengapa workshop teater kaum tertindas dari Augusto Boal ini cocok dan dipelajari, diimplementasikan di sekolah. Yaitu diantaranya 1, estetika teater kaum tertindas sudah banyak diadaptasi. Tadi seperti yang saya jelaskan, sudah diadaptasi, dieksplorasi, diterapkan dalam dunia pendidikan di luar negeri termasuk Eropa. Yang kedua, workshop ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran sosial mereka tentang masalah yang ada di masyarakat, seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, ketidakadilan, atau penindasan. Yang ketiga, workshop ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam mengekspresikan pendapat, mengemukakan masalah, dan mencari solusi melalui seni teater. Siswa tentu saja akan belajar bagaimana menggunakan teater sebagai alat untuk menyuarakan isu-isu penting dan membangun kesadaran kolektif. Yang keempat, melalui metode teater forum, siswa akan memiliki kesempatan untuk memerankan karakter dan menggali perspektif yang berbeda. Ini membantu mereka mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh kaum tertindas. Yang kelima, workshop ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran yang aktif dalam menganalisis, mengkritisi, dan juga menciptakan perubahan. Mereka akan belajar bagaimana menggunakan seni teater sebagai alat pemberdayaan individu dan kelompok dalam menghadapi masalah sosial. Yang keenam, workshop ini akan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan kolaborasi. Mereka itu akan belajar berbagai ide dan mendengarkan dengan empati dan mengembangkan solusi secara bersama-sama. Ini membantu membangun keterampilan kerja tim dan kolaboratif siswa. Yang ketujuh, workshop ini akan mengajarkan siswa untuk berpikir secara kreatif dalam menghadapi masalah sosial. Mereka akan menemukan cara-cara yang baru untuk mendekati isu-isu sosial, menciptakan dialog, dan merumuskan solusi melalui pementasan teater. Adapun tujuan kegiatan dari workshop ini yaitu untuk menjadi ruang pengayaan pengetahuan tentang teater yang merdeka, demokratis, partisipatif, dan reflektif. Juga untuk memberdayakan peserta agar dapat menggunakan seni teater sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan, menginspirasi perubahan, dan membangun kesadaran kolektif. Juga untuk menggunakan teater sebagai metode dan sarana pedagogi alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, diferensial, dan berpusat pada murid. Juga workshop ini bertujuan untuk mengembangkan teater non-konvensional yang tidak mengandalkan gedung pertunjukan saja untuk mementaskan sebuah karya. Selanjutnya adalah untuk merangsang geliat pentas teater yang produktif di sekolah, meningkatkan pemain dan penonton amatir guna memperkuat fondasi ekosistem teater di Indonesia. Acara utama dari workshop ini akan digelar di 3 kota yang berbeda di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi tersebut itu mempertimbangkan kemudahan akses distribusi jika akan diimbaskan ke daerah-daerah yang lain di Jawa Barat. Workshop ini akan digelar secara intensif dan berkelanjutan. Alur kegiatan dari workshop ini yaitu open call atau panggilan terbuka bagi para guru, praktisi pendidikan, seniman teater untuk menjadi fasilitator workshop teater. Peserta tentu saja akan diseleksi sesuai kriteria yang kami tentukan. Lalu fasilitator akan mengikuti workshop bersama narasumber atau praktisi yang memang ahli tentang teater dalam pendidikan dan teater kaum tertindas. Setelah fasilitator mengikuti workshop, para fasilitator akan mengimbaskan pengetahuannya di sekolah-sekolah yang tadi sudah ditentukan. Saat pengimbasan, fasilitator akan didampingi oleh narasumber dalam workshop teater. Nah, di akhir workshop nanti, peserta akan membuat simulasi pertunjukan dan refleksi berdasarkan materi workshop yang sudah dipelajari. Melalui tahapan-tahapan itu, diharapkan terjadi distribusi pengetahuan yang berkelanjutan. Output dari kegiatan ini yaitu workshop, simulasi pertunjukan, dan juga refleksi. Penerima manfaat kegiatan ini tentu saja para guru, praktisi pendidikan, dan seniman teater yang memang peduli dengan pendidikan, yang memerdekakan dan berpusat pada murid.
Perempuan dalam workshop ini akan mendapatkan prioritas menjadi fasilitator atau peserta workshop. Tentu saja para siswa, khususnya SMA di sini yang terlibat, akan yang memiliki minat teater menjadi partisipannya. Orang tua peserta workshop yang hadir mengapresiasi karya anaknya, serta masyarakat luas yang mendapatkan kesempatan untuk mengapresiasi simulasi pertunjukan hasil workshop. Juga para komunitas seni yang mengapresiasi simulasi pertunjukan hasil workshop. Demikian pemaparan mengenai kegiatan workshop Fun Factory. Semoga workshop ini dapat direalisasikan dan nantinya didistribusikan dan berguna bagi siswa dan masyarakat.